Halo, perkenalkan nama saya Flaviani Zaiman. Saya dari kelas 2024C dengan NPM 24103472. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di video ini saya akan menganalisis sebuah kasus, yaitu kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Mei 1998, tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara. Ratusan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak semuanya berhasil pulang dengan selamat. 4 mahasiswa Trisakti gugur. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendrawan Si tewas tertembak dalam aksi damai yang menuntut reformasi. Mereka bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa negara ini pernah membunuh anak-anaknya sendiri. Sejarah mencatat, tragedi ini menjadi titik balik gelombang protes yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Bukan hanya sekedar catatan sejarah, tragedi Trisakti ini adalah luka bangsa yang belum terobati. Inilah kisah kelam tragedi Trisakti 12 Mei 1998. 'Di era tahun 1980-an, negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sangat mengesankan. Inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai terendus. Namun, semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik. Apalagi aliran modal asing masih mengucur deras ke Indonesia. Kala itu, Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun, semua itu terguncang seketika. 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial. Mata uang baht Thailand anjlok dari 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar. Ironisnya, krisis di Thailand ini merembet ke negara-negara tetangganya, seperti Filipina, Malaysia, dan juga termasuk Indonesia. Sebagaimana dalam laman tirto.id dengan judul Krisis Moneter 1997-1998 adalah periode terkelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komariah Pramisti yang terbit di tahun 2020. Dari bulan Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%.
Mata uang rupiah yang awalnya Rp4.850 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Sempat, pada tanggal 13 Oktober 1997, pemerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi. Namun, sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Sama makan. Nah iya, kalau di TV sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya. Akibat krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan beberapa catatan hitam dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan muak. Dan satu-satunya cara adalah reformasi. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Sejak bulan Januari hingga Februari 1998, berbagai aksi unjuk rasa memprotes rezim Orde Baru sudah dilakukan di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga Makassar. Selain menuntut untuk dilakukannya reformasi pemerintah, para mahasiswa juga memprotes dilakukannya pemilu ulang yang sebelumnya di bulan Maret 1997, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Hingga bulan April 1998, aksi unjuk rasa gerakan reformasi ini semakin membesar. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Mahasiswa dari berbagai universitas seperti UI, ITB, UGM, UNAIR, hingga Unhas mulai mengadakan protes di kampus mereka. Pada tanggal 2 April 1998 misalnya, di Jakarta, ribuan mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta mulai melancarkan unjuk rasa di 2 titik, yakni di Universitas 17 Agustus dan di Universitas Nasional. Sementara di tempat lain, di Purwokerto, sebanyak 2.000 mahasiswa dari 5 kampus melakukan demonstrasi di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. 2 hari kemudian, 4 April 1998, di Yogyakarta, aksi demonstrasi mulai berjalan rusuh. Seluruh aksi protes yang berangkat dari kemarahan rakyat ini dihadapi oleh rezim Soeharto dengan cara represif. Aparat keamanan atau pasukan anti huru-hara kerap melancarkan kekerasan, penangkapan, bahkan juga penembakan baik dengan panser, gas air mata, hingga senjata api. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan ini terjadi di mana-mana, baik di Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Makassar. Tuntutan mereka kali ini bukan lagi tentang reformasi pemerintah atau penghapusan KKN, melainkan menuntut untuk reformasi total dengan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Dalam periode demonstrasi ini, dalam satu kasus, beberapa aktivis dan mahasiswa seperti Wiji Tukul, Ucok Siahaan, Noval Al-Katiri, Suyat, Herman Hendrawan, dan 7 aktivis lainnya menghilang secara misterius. On the streets of Jakarta, the fires of protest are burning.
This was the reaction today to the killing of unarmed student demonstrators by the security forces of a regime fast losing control here. We witnessed mile after mile of looting and rioting, which continued for hours and which the police and the army seemed unable to prevent. Memang, dalam beberapa kasus, gelombang aksi demonstrasi ini mengakibatkan kerusuhan, penjarahan, hingga pembakaran. Namun, dalam kasus lain, dalam gelombang unjuk rasa ini, aparat melancarkan berbagai tindakan yang kejam dan secara terang-terangan menembak para demonstran dengan brutal. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis dan mahasiswa sejak tahun 1998 semakin hari semakin membludak. Di kota Medan misalnya, pada tanggal 4 Mei 1998, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM hingga 70%, memicu para mahasiswa di Medan turun ke jalan. Meskipun protes berhasil dibubarkan oleh aparat, namun pada akhirnya aksi protes ini berubah menjadi kerusuhan, di mana mereka mulai membakar kendaraan, menyerang toko-toko milik orang-orang Tionghoa dan menjarahnya. Bahkan juga bentrok dengan aparat keamanan. Dikutip dari laman Republika, edisi 21 Mei 2016 dengan tajuk Medan Berdarah dan Kerusuhan yang Terus Menjalar. Akibat kerusuhan itu, sebanyak 6 orang tewas, 98 orang terluka, dan sebanyak 423 orang ditahan. Hal serupa juga terjadi di Jakarta, termasuk di Universitas Trisakti. Kali ini adalah tentang sebuah peristiwa Trisakti yang berubah menjadi sebuah tragedi. Di video ini saya akan menganalisis terkait dengan tragedi Trisakti 1998 sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut reformasi politik, ekonomi, dan penegakan keadilan di akhir masa penerimaan Orde Baru. Namun, aksi damai tersebut berakhir tragis akibat tindakan represif aparat keamanan yang menembaki mahasiswa, sehingga menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan sejarah nasional, tetapi juga memunculkan persoalan serius terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Oleh karena itu, tragedi Trisakti perlu dianalisis secara mendalam, menggunakan pendekatan teori sosial dan hukum untuk memperkuat argumen bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, deskripsi singkat kasus yaitu tragedi Trisakti terjadi di lingkungan kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Mahasiswa menuntut reformasi nasional awalnya berjalan secara tertib dan damai. Namun, dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas, aparat keamanan melakukan tindakan penembakan terhadap mahasiswa. Akibat peristiwa tersebut, 4 mahasiswa yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Sie meninggal dunia akibat luka tembak. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang kerusuhan sosial di berbagai wilayah dan menjadi salah satu faktor utama jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Yang berikut analisis kasus berdasarkan 5 teori para ahli. Yang pertama yaitu teori hak asasi manusia oleh John Locke. John Locke menyatakan bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak alamiah atau natural rights yang meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak ini bersifat kodrati yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Negara justru dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut.
Dalam tragedi Trisakti, mahasiswa Universitas Trisakti sedang menjalankan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Tindakan aparat keamanan yang melakukan penembakan secara langsung telah menghilangkan hak hidup mahasiswa. Berdasarkan teori John Locke, tindakan negara tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak alamiah manusia karena negara gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung hak warga negara. Yang kedua yaitu teori negara hukum oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memenuhi 4 unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan yang bebas serta tidak memihak. Dalam konteks tragedi Trisakti, tindakan represif aparat keamanan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi sipil menunjukkan bahwa aparat tidak bertindak berdasarkan hukum yang berkeadilan. Selain itu, hingga saat ini penyelesaian hukum kasus Trisakti belum tuntas, yang menandakan lemahnya peradilan dan tidak terpenuhinya prinsip negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl. Yang ketiga yaitu teori kekuasaan dan kekerasan oleh Hannah Arendt. Hannah Arendt dalam karyanya On Violence menjelaskan bahwa kekerasan muncul ketika kekuasaan kehilangan legitimasi. Kekuasaan yang sah tidak membutuhkan kekerasan, sedangkan kekuasaan yang rapuh cenderung menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri. Pada tahun 1998, pemerintah Orde Baru mengalami krisis legitimasi akibat krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah. Respons negara berupa penembakan menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan legitimasi dan memilih menggunakan kekerasan. Berdasarkan teori Arendt, tragedi Trisakti mencerminkan kegagalan kekuasaan negara yang sah. Yang keempat yaitu teori konflik oleh Karl Marx. Karl Marx melalui teori konflik menjelaskan bahwa masyarakat selalu berada dalam pertentangan antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai. Negara sering berfungsi sebagai alat bagi kelompok penguasa untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam tragedi Trisakti, mahasiswa mewakili kelompok masyarakat yang tertindas dan menuntut perubahan sosial serta keadilan. Sementara itu, aparat keamanan berfungsi sebagai alat negara untuk melindungi kekuasaan elit politik Orde Baru. Kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya konflik struktural antara rakyat dan penguasa sebagaimana dijelaskan dalam teori Karl Marx. Yang kelima itu teori tanggung jawab oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab negara menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas setiap tindakan aparatnya karena aparat bertindak sebagai organ negara. Apabila aparat melakukan pelanggaran hukum atau HAM, maka negara harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Dalam tragedi Trisakti, aparat keamanan bertindak atas nama negara ketika melakukan penembakan terhadap mahasiswa. Selain itu, negara belum sepenuhnya memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban serta keluarga korban. Berdasarkan teori Hans Kelsen, negara Indonesia bertanggung jawab penuh atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tragedi Trisakti. Berdasarkan analisis menggunakan 5 teori, dapat disimpulkan bahwa tragedi Trisakti 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Negara gagal melindungi hak hidup dan kebebasan berpendapat warga negara, menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan, serta belum menuntaskan tanggung jawab hukum dan moral terhadap korban. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia agar penegakan HAM, demokrasi, dan supremasi hukum senantiasa dijaga dan diperkuat demi mencegah terulangnya peristiwa
serupa di masa depan. Sekian dan terima kasih.